Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel YouTube Andi Herlina. Oke guys, karena kemarin ada yang komen minta tutorial cara melupakan mantan, jadi hari ini kita akan buat tutorial melupakan mantan. Jadi abang yang ini nih, yang akunnya The Last Story kosong ini, dia kemarin minta sampai 2 kali minta tutorial melupakan mantan. Kak, please, sebenarnya tuh Andi tuh mau buat tutorial itu kalau udah 500 subscriber, soalnya kan channel YouTube Andi tuh belum sampai segitu dan hanya baru 72 subscriber. Jadi kayaknya pengennya subscriber banyak loh baru kita buat tutorial melupakan mantan, tapi oleh karena abang tuh udah minta 2 kali caranya melupakan mantan, jadi hari ini kita akan cerita-cerita sedikit pengalaman saya dan cara melupakan mantan. Jadi sebelum lanjut ke tutorial melupakan mantan, sedikit pengalaman dari Andi ya, berhubungan dengan mantan lah ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat mantan yang bakal saya omongkan. Mungkin mantan ini ada sebagian yang udah nikah. Niat saya di sini ini bukan nak bongkar-bongkar masa lalu, bukan nak apa ya istilahnya, nak ungkit-ungkit masa lalu, tapi di sini kita berbagi pengalaman. Kan ada teman saya yang tadi channelnya The Last Story kosong nih, dia kan ada request cara melupakan mantan tuh, please gimana kak. Jadi sekiranya kita kayak berbagi pengalaman lah ya buat mantan-mantan di luar sana. Jangan pula istilahnya berkecil hati atau gimana atau marah. Ini tuh hanya sekedar kita berbagi pengalaman, dan di sini pun namanya ndak saya sebutkan. Oke, pengalaman Andi waktu dulu tuh kan waktu SMA. Andi udah mulai pacaran tuh kelas 1 SMA guys. Di situ tuh saya tuh bingung, ndak tahu kan cinta monyet ke cinta beneran. Di situ Andi tuh pernah jatuh cinta atau suka sama abang kelas, tapi kita lain sekolah. Kita ketemunya pas waktu di luar sekolah kan, maksudnya ada kegiatan sekolah kayak lomba gitu kita ketemu. Orang banyak bilang kalau first love tuh susah untuk dilupakan. Tapi waktu itu, di posisi yang waktu itu, Andi hanya butuh 2 hari untuk melupakan dia. Maksudnya gini, kita tuh putusnya secara baik-baik, kita jadinya baik-baik kan, putusnya pasti kita baik-baik dong. Jadi di situ tuh kita jelaskan kenapa satu sama lain tuh, kita jelaskan kenapa kita nih tidak lanjut lagi hubungan kita. Dia beri alasannya gini-gini, karena waktu itu dia mau fokus mau ujian, karena dia udah kelas 3, waktu itu Andi masih kelas 1. Karena Andi tahu penjelasan dia putusnya karena gini, karena gitu, jadi Andi tuh mungkin mudah untuk melupakannya. Di situ tuh waktu karena dia udah beda, suasananya udah beda, dia tuh tidak pernah lagi kontek-kontekan, terus dia tuh fokus belajar. Jadi kita tuh tidak boleh jadi perempuan yang egois. Kalau orang yang kita mau orang kita sayang tuh bahagia, kita mau orang yang kita sayang tuh selalu tersenyum, kita harus berkorban guys. Karena cinta tuh tidak harus memiliki, karena kita harus merelakan dan membiarkan orang yang kita sayang tuh bahagia meskipun tidak sama kita. Jadi saya di situ tuh ya udahlah minta putuskan. Awalnya dia tuh bukan minta putus, tapi kayak best treat. Kayak gimana ya, aku mau ujian nih, aku mau ujian ya, kita jangan kontek-kontekan ya, aku mau fokus. Karena dia tuh di sekolahan dia termasuk istilahnya berprestasi lah. Jadi di situ waktu itu karena Andi tuh masih labil, mungkin Andi berpikir ini lebih mementingkan diri dia sendiri, egois dia nih kan. Apalagi kan kita curhat sama kawan kita yang kita curhat nih, ndak semuanya dia kasih masukan yang gimana-gimana. Dan Andi tuh baru nyadar kalau dia tuh misalnya kok dia kasih saran kan, alah dia tuh paling ada cewek lain, bulat-bulat dia mah nak belajar fokus tuh, dan bakal putus kayak. Jadi waktu itu Andi tuh kayak terhasut gitu loh guys. Namun kan teman kita kan kasih saran ke kita kayak gini kita minta saran kan, jadi Andi ikutkan pendapat dia dan Andi minta putus. Waktu itu tuh gimana ya, rasanya tuh sedih sih enggak, kecewa sih enggak, tapi kesalnya tuh kenapa Andi tuh harus dengarkan pendapat dari kawan Andi nih, sementara dia tuh enggak minta putus, tapi dia cuma minta best treat. Artinya dia tuh minta waktu gitu loh kan. Tapi di situ Andi minta putus dan dia enggak awalnya enggak mau, tapi karena dia pun mikirkan karena masih sekolah gak kan, jadi ya udahlah putus kita waktu itu. Dan waktu itu tuh cara Andi melupakan dia tuh gimana ya, Andi tuh enggak ada lihat foto dia lagi. Terus Andi tuh emang kayak misalnya ada suasana baru yang lama tuh kayak udahlah kan, berapa lagi ingat-ingat lagi. Terus di situ
sempat gak kan karena teman-teman Andi itu tahu Andi itu gak punya cowok lagi. Terus itu masih kelas 1 SMA guys. Jadi adalah kan teman-teman adik kelas bukan adik kelas sih istilahnya, kayak dia tuh masih SMP kelas 3 SMP di dekat, karena Andi malu kan sama teman-teman Andi masa pacaran sama anak SMP SMA. Jadi Andi gak mau nolak dia. Waktu itu dia sempat marah gak, istilahnya kayak gantungkan harapan orang kan, istilahnya gantung, mau tuh bilang mau. Ini pengalamannya ya guys, kalau kalian mau sama orang tuh kalian bilang iya, kalau ndak mau bilang enggak, jangan kalian gantungkan kasih waktu segini, nanti orang itu kan kecewa dan marah sama kita, dan akhirnya dia ndak suka sama kita kan. Lanjut, setelah di kelas 1 tuh sempat pacaran dengan 2 orang kalau nggak salah, tapi guys yang lebih memalukannya itu hanya 1 minggu. Itu pun karena kawanan itu dia paksa kayak gimana dia punya cowok, terus Ani tuh harus ikut dia gitu kan, harus punya cowok. Jadi mau lah kan pacaran sama B itu, tapi karena dia udah putus dengan cowok itu, Ani tuh disuruhnya gak putus kan sama cowok. Terus dia mau lah kan, kan kita kawan CS kan sama kamu kita, jadi ikut dia lah, mau. Jadi setelah itu udah berapa orang kan, itu tuh kalau yang gitu-gitu tuh, kalau kita terpaksa istilahnya nerima orang karena ada sesuatu itu tuh mudah banget dan sangat mudah kita melupakannya guys. Tapi kalau kita benar-benar cinta, misalnya kita emang suka sama dia kan, terus kita nggak tahu alasannya itu kenapa dia putuskan kita, itu emang sulit sih untuk dilupakan. Tapi tenang, ada tipsnya guys. Lanjut ke cerita dia. Jadi waktu kelas 2 tuh, jadi setelah itu naik kelas 2 kan, udah 1 tahun, kelas 1 naik kelas 2. Di kelas 2 tuh Andi jumpa lagi sama lelaki yang istilahnya Andi tuh gak kenal sama dia, istilahnya memang satu sekolahan gitu, tapi yang gak begitu kan. Dan Andi tuh gak sangka kalau dia tuh suka sama Andi, soalnya dia tuh sering ngacau tuh kawannya Andi, temannya Andi kan. Nggak pernah ngacau Andi, ngelirik Andi pun dia nggak pernah di waktu itu kan. Tapi tiba-tiba dia bilang suka sama Andi bingung kan, benar deh Eko nih suka sama aku kan. Dalam hati kan kita masih itu orang yang nggak kita sangka dia suka sama kita, tapi tiba-tiba dia mengungkapkan perasaan ke kita pasti bingung kan, ngapa dia nih ungkap perasaan dia, ini main-mainkan mah kali, nguluk-nguluk kan. Jadi di situ Andi bilang, kalau kau memang benar-benar suka sama aku, kau buktikan lah kan, biasalah kan perempuan bilang kayak gitu. Kali itu pas waktu itu dia oke kata minta pembuktian apa, dia bilang kan, kita kan sebagai cewek bingung kan bukti apa ya, pembuktian kalau kau emang benar-benar suka sama aku. Jadi situ Andi ingat waktu itu masih pakai HP Nokia, kita tuh belum ada WA, masih SMS macam biasa gitu kan, tapi HP Nokia Andi sudah bisa foto sih waktu itu, Nokia X2 kalau nggak salah. Jadi besoknya tuh keesokan harinya tuh dia tuh kata dia mau buktikan kalau dia tuh emang benar-benar suka kan sama Andi. Seumur umur sih belum pernah sih ada lelaki yang kayak mengungkapkan perasaannya di depan satu kelas, di depan guru. Andi pun gak bisa membayangkan dalam otak Andi ini, gak pernah. Udah 3 orang kan istilahnya mantan Andi tuh, istilahnya yang pertama apa tuh, dia gak berani lah, mungkin dia mau nunjukkan kegentlemanan dia sebagai lelaki kan. Jadi dia tuh mengungkapkan perasaan dia di depan teman-teman Andi, walaupun dia nyebutkan nama tuh salah, tapi istilahnya kayak gimana ya, mungkin dia grogi kan, dia bukan nyebutkan nama Andi tapi nyebutkan nama kawan Andi tuh yang biasa dia bergurau. Di situ tuh Andi tuh makin bingung, dia ini suka kan enggak sama aku, kok dia mengungkapkan perasaannya ke depan kawan-kawan, ke depan guru, ke depan semua orang kan di kelas tuh, nyebut nama orang lain bukan nama aku. Di situ kan dia pikir, di situ tuh dia bilang, dia minta izin kan sama guruan itu, kan kami satu kelas. Jadi dia bilang pas ada guru masuk, dia bilang dia mau ungkapkan perasaannya ke salah satu perempuan yang ada di kelas ini. So sweet kan, tapi di situ tuh malunya minta ampun. Itu malu karena satu sekolah tuh geger karena omongan dia, perasaan dia mengungkapkan kalau dia suka sama cewek ini kan. Terus kawan-kawan Andi bilang kan terima, nggak langsung Andi terima waktu itu. Terus teman-teman Andi sebutkan, teman-teman Andi tuh teman-teman dia lah kan, pasti tuh udah tahu kalau dia tuh mau ungkapannya tuh perasaannya ke Andi. Terus guru Andi waktu itu senyum-senyum jadi kan. Terus dia kawan-kawan tuh minta sebutkan namanya tuh siapa kan.
dia tuh salah tersebut ke kawanan dia satunya, terus dibilang bukan, dibilang kan Andi Herlina katanya, terus kongkol kan pada kayak histeris cie 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 gitu kan. Di situ kan tuh bukan senang sih, pertama senang tuh sedikit lah ya, yang di situ kan itu agak malu lah kan, kalau ini ketahuan bapak aku nih mampus lah aku nih kan, istilahnya kayak gitu. Terus kalau ketahuan abang aku nih alamak matilah aku nih. Di situ kan abang Andi kan ada abang, jadi abang Andi tuh kayak istilahnya aku tuh nggak boleh pacaran masih sekolah gitu kan. Jadi dia ungkapkan perasaannya, jadi diterima nggak terimanya tuh Andi maunya jawabannya nggak di depan kawan-kawan Andi kan, maksudnya kita aja berdua gitu kan istilahnya. Terus dia udah lega mengungkapkan perasaannya itu kan. Di situ tuh Andi selalu gak kalau dia tuh kan gentleman sebagai lelaki, dia buktikan omongan dia kalau dia tuh suka sama perempuan, suka sama Andi kan, dengan cara dia mengungkapkan kayak gitu. Terus lanjut ke guru Andi tuh bilang, pertama tak seumur umur katanya ibu ngajar baru kali ini ada orang yang berani ungkapkan perasaannya ke perempuan itu, ke orang yang dia suka. Ya, bagus katanya kan. Tapi di situ tuh Andi tuh ndak ada, jujur ya, maaf ya mantan yang ini nih, jujur ini kan jujur Andi tuh ndak ada perasaan suka sama sekali sama dia. Dan kita tuh pacaran selama 4 bulan kalau nggak salah. Selama 4 bulan tuh hambar, nggak ada rasa. Maksudnya kalau dengan yang pertama tuh Andi tuh kayak terbayang-bayang sama dia kan, kayak dia ndak SMS atau ndak nelpon tuh kayak rindu. Kalau yang mantan pertama yang kosluk nih, meskipun cepat untuk melupakan, tapi tuh kalau pas lagi pacaran tuh kayak deg-degan mau ketemu dia. Kalau dengan yang ini nih, yang ungkapkan perasaan di depan kelas nih, Andi tuh jujur ndak ada perasaan sama sekali. Bukan ndak Andi tuh egois, tapi kan jujur kan. Jadi kayak kalau Andi nerima itu kayak rasa empati. Ini jangan marah ya, mantan yang itu jangan marah ya. Kenapa Andi mau ungkapkan sekarang? Karena baru ini Andi buat channel YouTube, makanya buat Andi ungkapkan sekarang nih. Tapi jangan marah pula, karena kan ini perasaan tuh nggak bisa dipaksakan guys. Walaupun mulut kita nih bilang aku suka sama dia, aku sayang sama dia, tapi kalau hati kita bilang enggak tuh rasanya lain, sentuhannya tuh lain. Jadi waktu itu Andi kan ulang tahun, jadi dia nggak bisa kasih apa-apa. Ya nggak masalah, Andi nggak masalah kalau orang pun nggak bisa kasih apa. Di situ tuh sampai saat itu Andi tuh ngerasa kita tuh sering lah kan kayak belajar sama-sama. Dia kan lebih pintar lah daripada Andi. Belajar sama-sama, di situ tuh dekat kan. Andi tuh nggak ngerasakan kayak aku nih cinta lah iya sama dia, aku nih suka dah iya sama dia. Itu Andi tuh nggak ada kayak deg-degan mau ketemu dia kan, grogi, biasa-biasa aja gitu. Jadi kawan Andi bilang mungkin kau terima dia tuh karena rasa empati. Terus guru Andi pun bilang kayak gitu, mungkin karena kau kasihan dengan dia, udah pengorbanan dia, kau terima dia. Waktu itu sorenya kan ditanya Agi sama dia waktu sebelum kita jadian tuh, ditanya kan gimana jawabannya, lama kan Andi jawab. Andi tuh bingung sama perasaan Andi kalau nggak terima dia kan, kesian pula dia udah berkorban istilahnya kan, udah malukan diri dia lah istilahnya ngomong kayak gitu. Ya akhirnya Andi terima setelah kita jalan berapa bulan, berapa minggu. Itulah kan benar kata orang, kalau kita nggak cinta sama orang tuh sentuhnya lain, rasanya tuh lain. Kayak mau marah terus sama dia tuh, ih kok nih begini gitu kan, padahal kita tuh nggak mau kayak gitu. Kita tuh pengen menghargai dia, dan waktu itu Andi belajar untuk suka, untuk cinta kan sama dia supaya nggak ngecewakan dia. Tapi nggak bisa, perasaan kita tuh nggak bisa bohong. Tapi bukan berarti Andi ingat terus dengan mantan-mantan Andi itu nggak ingat lagi sama abang itu tuh, udah lupakan lah kan abang itu, udah fokus ke dia. Tapi di situ tuh nggak ada perasaan yang istilahnya aku nih suka deg-degan sama dia, ketemu dia nih gini-gini kan, pokoknya kayak orang jatuh cinta lah. Akhirnya mungkin dia tahu dari kawan-kawan Andi kan, sampai 4 bulan setelah itu dia tuh minta putus. Seharusnya kalau dia minta putus kan Andi tuh kayak kecewa, nangis, sakit hati kan. Di situ tuh malah Andi tuh wow akhirnya gitu, kayak bilang wow akhirnya aku tuh bebas gitu. Padahal dia tuh nggak ada istilahnya kayak melarang itu, melarang ini, melarang itu, kayak pacaran sekarang kan kau nggak boleh cerita sama cowok lain. Kalau dia nggak sama sekali melarang kayak gitu. Kita tuh hanya kayak pacaran status, berjalan pun kita nggak pernah beberapa kali hanya pulang sekolah sama-sama, di mau antaran di balik itu aja sih.
terus dia ikut merayakan misalnya ulang tahun Andi waktu itu gitu aja. Kalau jalan malam-malam tuh kita nggak pernah, sumpah sama sekolah Andi tuh kalau pacaran nggak pernah berjalan yang namanya malam. Kita tuh pas ketemu di sekolah, misalnya acara sekolah, misalnya yang kayak dengan mantan Andi yang di luar sekolah tuh kita ketemu pas misalnya ada acara di luar sekolah kayak meeting, kayak perlombaan antar sekolah gitu aja kita ketemu. Kalau malam-malam tuh kita nggak pernah ketemu. Apalagi kayak anak sekarang yang cium-ciuman terus gimana itu nggak pernah. Jadi lanjut ke dia, waktu itu dia minta putus. Jadi di situ tuh dia bilang, wow, akhirnya kan kayak senang gitu kan. Seharusnya orang diputuskan cowoknya itu kan nangis, sedih. Di situ nggak ada rasa sedih, berarti emang benar kan Andi udah yakin kan kalau emang benar kalau Andi tuh nggak suka sama dia. Tapi bagus gak sih, jadi nggak bohongkan dia, nggak siksa dia kan. Jadi setelah itu berapa tahun kelas 3-nya ada lagi tuh yang adik kelas yang istilahnya suka sama Andi kan. Dia tuh sempat dia marah gak kan sama Andi karena Andi tuh udah gantungkan dia. Waktu itu Andi tuh lomba, jadi mau fokus ke lomba itu, jadi belum terima dia. Nanti raya Andi bilang kalau udah selesai lomba, selesai kegiatan ini baru Andi jawab kau. Terus sudah selesai lomba itu Andi lupa kalau itu punya apa kayak punya janji gitu kan. Tapi abis itu tuh Andi tuh emang gak suka sama dia. Andi takutkan terulang lagi sama yang mantan yang ini nih, yang mantan yang tadi itu tuh. Kalau Andi terima dia karena terpaksa. Jadi Andi bilang, terus Andi bilang Andi gak bisa terima dia. Terus dia bilang, kau nih gantungkan perasaan orang, dia bilang kan. Jadi di situ tuh sedih gak Andi tuh kan. Di awalnya dekat, akrab, terus kita biasa ngomong-ngomong, tiba-tiba dia kayak ketemu Andi sampai sekarang nih tahun 2021 nih dia tuh kayak benci sebenarnya Andi nggak mau kayak gitu, tapi mau gimana gak kan, kita tuh nggak bisa maksakan orang itu tuh kalau tetap gimana gitu sama kita. Jadi udahlah kan, jadi ketemulah Andi sama udah selesai sekolah kan misalnya Andi kerja, terus Andi ketemu sama cowok yang istilahnya kayak Andi tuh emang suka sama dia suka sama Andi. Dia tuh belum pernah pacaran, jadi Andi kan udah banyak lah kak, udah 5 pengalaman lah kan istilahnya waktu sekolah kan. Rupanya pacaran waktu sekolah dengan kita yang udah ndak sekolah tuh beda guys. Bedanya gimana ya, rasanya tuh lebih bucin pada saat kita udah ndak pacaran, di saat kita udah umur kita udah ndak seumuran waktu kita sekolah dulu. Itu lebih bucin, lebih gimana gitu kan. Jadi lebih seakan-akan itu kita kayak pengen memiliki tapi belum boleh kan memiliki kan, belum misalnya kayak belum nikah kan, kita nggak boleh ya ngatur-ngatur gini lain lah kan. Setiap orang kan beda-beda. Kalau Andi kalau belum menikah tuh Andi tuh kayak gimana ya, istilahnya belum sepenuhnya dipunya kita. Jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur dia, kok nggak boleh jalan sama ini, kok nggak boleh merokok, kok nggak boleh main sama ini. Itu tuh bukan hak kita guys, kan kita tuh cuma cewek dia, bukan istri dia. Jadi kalau kalian yang suka ngatur-ngatur cowok kalian, kau nggak boleh cinta sama perempuan ini, kau nggak boleh jalan sama ini, kau nggak boleh main sama ini, itu tuh sebenarnya tuh maaf ya sebelumnya, itu semua tuh bukan hak kita. Kita nih masih pacar di cewek dia. Lain kalau kita bini dia, kalau kita bini dia, kita boleh ngatur-ngatur dia, tapi pun sewajarnya, jangan berlebihan. Karena kalau lelaki tuh terlalu dikekang sama pasangan dia pasti akan berubah hati, bertoleh ke belakang, melihat yang istilahnya sama dia aku nih diatur-atur, bagus aku cari cewek lain. Pernah lelaki tuh berpikir kayak gitu. Setiap lelaki pasti berpikir kayak gitu kalau punya cewek atau punya pasangan yang suka mengekang. Karena lelaki itu gak suka dikekang-kekang guys. Boleh kita gak bolehkan dia, tapi dengan hal-hal yang masuk akal dia, kayak merokok kan. Nggak seharusnya kita bilang kau gak usah merokok, kalau kau merokok gini-gini kan. Itu gak boleh. Seharusnya merokok tuh dibatasi kan untuk demi kesehatan kau gak. Kalau kayak gitu dia pasti lama-lama otak dia tuh akan menyerap omongan kita. Lama-lama dia akan meninggalkan, lama-lama dia akan mengurangi, dan akhirnya dia ndak akan lagi kan merokok karena demi orang yang disayang. Lanjut ke tadi, jadi tuh pacaran waktu itu Andi tamat sekolah kan. Andi tuh umur 18, 19 tuh Andi umur 19 Andi ndak pacaran karena gimana ya, setahun Andi ndak pacaran misalnya. Jadi setelah setahun ndak pacaran, terus berjalannya waktu itu kan
kita udah setahun udah pacaran kan, rasanya tuh wah sedapnya ndak punya cowok nih. Bukan sedapnya gimana, soalnya kan kalau kita punya cowok tuh kita harus jaga hati kita, ndak boleh lihat sana lihat sini kan. Kita harus menghargai orang yang kita suka istilahnya. Tapi di sini kan kita ndak ada orang yang kita suka lagi, jadi kita bebas dong lihat sana sini. Dengan berjalannya waktu ketemulah sama seorang lelaki yang istilahnya dia tuh baik, terus bisa menghargai perempuan, sopan santun, terus agamanya pun bagus lah istilahnya kan. Jadi ini sedikit pengalamannya guys. Pacaran waktu sekolah tuh beda jauh sama waktu kita dah hendak sekolah. Waktu kita misalnya umur kita udah 20 gitu, lebih bucin. Kalau SMA tuh rasanya gimana ya, biasa-biasa aja. Tapi ini Andi ya, ini versi Andi. Jadi kalau setelah waktu hendak sekolah tuh kita bucin, asal pengen ketemu dia, terus pengen dimanja kayak gitulah kan, perhatian lebih lah. Jadi di situ kita berapa bulan pacaran dan akhirnya kita tuh kayak putus komunikasi. Dan sampai sekarang Andi nggak tahu di mana dia. Setelah Andi tuh nggak kerja di situ lagi. Jadi Andi tuh disuruh orang tua Andi balik kampung, istilahnya orang tua tuh nggak tahan pisah. Jadi Andi kan sering bolak-balik tuh, tapi setelah beberapa bulan tuh Andi nggak balik ke kampung tuh, nggak balik ke rumah. Lumayan jauh lah istilahnya dari tempat kerjaan ke rumah itu sekitaran, kita pakai kapal terus bermalam di kapal, terus perjalanan lagi ke sana ya lumayan jauh. Jadi nggak balik waktu itu. Jadi sama bapak Andi tuh ditelepon suruh balik lah kan. Andi tuh mau bilang ke dia kalau Andi tuh mau balik kampung dan kemungkinan besar Andi nggak kesini lagi. Dan gimana dengan hubungan kita, tapi di situ ndak ada jawaban dari dia. Terus nomornya pun ndak aktif. Waktu itu dia kerja sebagai kayak asisten dosen, dan dia ada buka usaha lah. Di situ Andi ke tempat dia terus ndak bisa dihubungi. Mau ke tempat dia ngajar pun istilahnya ndak sempat karena bapak Andi tuh udah nelpon suruh balik. Di situ lah sampai sekarang dan saat ini Ani nggak pernah lagi ketemu sama dia. Dan hubungan kita tuh dibilang putus nggak putus, dibilang terus nggak ada, istilahnya nggak ada jawaban. Jadi dengan dia nih benar susah banget untuk dilupakan. Mungkin karena nggak ada penjelasan dari dia kenapa hubungan kita jadi kayak gini. Nggak ada istilahnya sepatah kata pun dari dia. Waktu Andi chat dia, Andi hubungi dia kan lewat HP, dia tuh cuma dibaca, istilahnya nggak tahu lah kan dibacanya atau gimana, ini udah dikirim terkirim, tapi nggak ada balasan dari dia, nggak ada telepon dari dia. Dan Andi nggak tahu kenapa, ada apa dengan dia. Setelah sekian tahun pun tidak pernah ketemu. Dan waktu saat Andi pergi ke sana, Andi cari dia, dan semua tentang dia tuh udah tidak ada. Kawan-kawan dia tidak mau ceritakan dia itu ada di mana, dia itu sekarang lagi ngapa. Dan hanya yang Andi tahu kalau dia tuh pindah keluar kota, istilahnya kayak itu tidak di situ lagi. Tapi kenapa dia tidak kasih tahu, istilahnya kan. Dan sampai sekarang tuh jujur Andi tuh masih ingat dengan dia, karena mungkin waktu mantan yang lain tuh tahu alasan putus kan, dia beri alasan gini beri pengertian ke kita. Tapi yang ini kan kita nggak tahu apa salah kita. Terus kenapa dia tiba-tiba hilang kontak, menghilang istilahnya, padahal tahu, orang tuanya tahu. Ani pernah ke rumah dia, diajak ke rumah dia. Terus orang tuanya pun nggak ada istilahnya, kayak di rumahnya tuh kosong, dia tuh nggak ada. Waktu itu sedih lah kan, kenapa nih kayak gini, kenapa dia tuh kan. Kita tuh pasti yang menyesal tuh bukan nyalahkan dia, tapi nyalah diri kita. Apa salah kita sampai dia tuh nggak kasih tahu kita, nggak istilahnya nggak kasih kabar gitu kan. Sampai sekarang jujur sampai sekarang nggak ingat dia, tapi ingatnya tuh bukan dalam arti masih cinta, masih sayang, bukan kayak gitu guys. Banyak orang yang nggak bisa memilah, maksudnya membedakan hati dia yang suka sama hati dia yang menyesal. Kalau Andi tuh jujur, Andi tuh kayak menyesal karena dia tuh gak kasih penjelasan sama Andi, bukan menyesal karena Andi masih cinta sama dia. Apalagi kalau kita yang udah punya pasangan sekarang, pasti udah punya pasangan kan sekarang. Kita tuh terkadang kalau jumpa mantan tuh
kita tengok dia sampai mata kita nak keluar, itu tuh antara dua, kita masih cinta dengan dia atau kita tuh hanya butuh penjelasan dia, atau kita tuh menyesal karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Jadi kalian tuh harus pandai-pandai memilih hati kalian gitu, yang mana menyesal atau yang mana kalian cinta. Jadi kalau kalian punya pasangan tuh, pasangan kalian tuh tidak tersakiti karena egois kalian. Jadi saran dari Andi tuh kalian tuh harus pandai-pandai. Jadi jangan sampai mengingat yang masa lalu yang sekarang ini terlupakan. Jadi gini, kita tuh udah pacaran nih, udah istilahnya udah mantap lah dengan perempuan ini, dengan lelaki ini. Tapi pas kita lihat mantan kita, ketemu mantan kita, berubah pikiran kita nih. Itu tuh guys, Andi tegaskan sekali lagi, itu tuh bukan rasa cinta guys, tapi rasa penasaran kita ke dia. Kenapa kita bisa putus, kenapa kita bisa dulu tuh hilang kontak sama dia istilahnya. Itu bukan rasa cinta. Pertahankan orang yang lebih baik dari yang mantan. Bukan mantan tuh orang yang tidak baik, tapi istilahnya kalau kalian udah ada yang sekarang nih, udah ada yang kalian cinta sekarang nih, ketemu sama mantan kalian, janganlah kalian pernah istilahnya ada hubungan yang lebih dari teman. Berteman pun janganlah istilahnya. Hargai orang yang mencintai kalian yang sekarang, karena orang yang berjuang sekarang ini mencintai kalian tuh, dia tuh bisa nerima kalian apa adanya. Sedangkan mantan kalian tuh kan istilahnya kalian putus ada masalah, dia udah buang kalian udah buang dia, istilahnya kayak gitu kan. Jadi kalau kita ndak bisa menghargai orang yang udah sayang cinta sama kita yang sekarang nih, Andi yakin guys, itu tuh akan untuk bumerang ya bagi kita. Kita ngajarlah yang mantan kita ndak tahu, sama gak takdol dengan yang dulu istilahnya kan kayak gitu. Jadi itu sedikit pengalaman dari Andi guys. Jadi Andi lupakan dia yang terakhir ini tuh ya karena Andi berpikir buat apalah, karena Andi ingat-ingat dia lagi kan istilahnya. Dia belum tentu ingat Andi kan. Mungkin Andi ingat itu karena dia tidak ada ngasih penjelasan waktu dia hilang kontaknya, mungkin itu aja sih. Tapi kalau yang lain-lain misalnya cinta tuh udah tidak ada lagi, karena buat apa kan kita ingat-ingat yang udah masa lalu istilahnya. Kita masih suka sama dia belum tahu kan di luar sana apa kegiatan dia gimana-gimananya. Jadi itu sekadar pengalaman guys. Jadi buat kalian yang udah ada sekarang, udah ada pasangan, jaga baik-baik hati pasangan kalian. Jangan sampai mengejar yang tidak pasti, yang pasti terlepas. Nah itu bahaya tuh. Jadi kita lanjut ke bukan tutorial ya guys. Untuk channel The Last Story 0 nih, Andi akan kasih tipsnya istilahnya kayak berbagilah kita macam mana cara nak melupakan mantan. Yang paling pertama, carilah yang membuat kamu sibuk. Jadi yang pertama tuh kalian tuh harus cari hal-hal yang membuat kalian sibuk, supaya kalian tuh kan baru putus nih, jadi pasti ada terpikir kan tuh yang mau tidur makan ingat dia, apalagi dia orang yang kita sayang, orang yang kita cinta kan. Jadi untuk melupakan yang pertama tuh cari hal-hal yang membuat kamu sibuk. Kayak kalau yang hobi main game, tapi enggak seterusnya main game. Misalnya sedikitnya kita melupakan dia. Mungkin untuk melupakan secara langsung tuh sulit guys, tapi perlahan-lahan kita pasti bisa untuk melupakan dia. Yang kedua, hapus semua foto tentang dia. Karena kalau kita profil atau wallpaper kita masih foto dia, kita pasti akan teringat-ingat, buka HP teringat dia, buka ini teringat dia, dan kita susah untuk move on guys. Jadi hapus, terus jangan stalking terus, jangan kalau ada sosial media dia kalau perlu blok semuanya, karena udah jadi mantan guys, berapa kita nak ingat dia lagi. Yang ketiga, jangan menyendiri terlalu lama. Jadi kalau kalian putus tuh jangan terlalu galau, benar, santai aja, anggap aja perempuan tuh ndak hanya satu, banyak. Lelaki tuh ndak hanya satu, banyak. Jadi iya sih, ndak semua yang banyak itu suka sama kita, tapi takkanlah kita nak berlarut-larut dalam kesedihan kan. Yang keempat, pergi jalan-jalan sama kawan tuh, itu bisa melupakan guys. Bukannya sepenuhnya melupakan, tapi setidaknya kita tidak mikirkan dia terus. Yang kelima, membahagiakan diri sendiri. Ini yang paling penting nih.
kita tuh kan kalau kita temenong duduk temenong menyendiri, itu kan kita tersiksa tidak bahagikan diri kita sendiri. Kita harus bahagikan diri kita sendiri. Yang suka jajan lah, yang ada duit belilah apa-apa, belanja. Kan cewek kan sukanya gitu kan. Kalau cowok kan mungkin susah untuk melupakan, tapi harus belajar untuk melupakan. Karena kalau mantan tuh udahlah, itu mantan, cari yang baru kan. Terus yang paling penting nih guys, carilah pasangan lagi, cari cewek baru lagi. Kalau bukan pelampiasan ya, bukan kita tuh putus sama dia terus kita cari cewek lain, bukan kayak gitu. Istilahnya cari perempuan yang istilahnya jauh lebih baik dari dia, istilahnya bisa mengerti kita daripada dia. Kayak gitu, itu tuh paling penting sih. Kalau kita udah punya pasangan baru, istilahnya kita punya cowok baru, punya cewek baru kan, lambat laun tuh kita bakal melupakan dia. Tapi kalau emang susah sekali nak melupakan dia, tuh pandai-pandai lah hati kita macam mana, hati kalian tuh macam mana nak ngatur dia. Tapi saya yakin mantan tuh mudah untuk dilupakan. Yang sulit itu kalian tuh susah untuk membedakan hati kalian yang benar cinta dengan dia atau kalian tuh penasaran. Yang saya mau tegaskan sekali lagi, kalau udah jadi mantan tuh ketemu atau teringat-ingat tuh itu bukan cinta guys, tapi hanya penasaran. Ingat, hanya penasaran, bukan karena cinta lagi. Oke. Mungkin untuk channel adalah story kosong itu mungkin tutorialnya dan pengalaman Andi untuk mantan-mantan yang masuk ke Tinder dan tersebut tadi. Mohon maaf karena niat Andi di sini hanya ingin membagikan tutorial atau tips atau pengalaman Andi, bukan untuk mungkin masa lalu. Dan buat ini nih kalau lah channel Andi tuh sampai istilahnya viral dengan cerita Andi ini dan sampai kedengaran terlihat sama mantan Andi yang tak ada kabarnya tuh, mohon dia komen. Andi masih nunggu penjelasan dia kenapa dia istilahnya nggak ada ngasih kabar, hilang macam ditelan bumi gitu kan. Kalau dia terlihat lah, kalau video ini sampai ke dia, istilahnya komennya di kolom komentar. Kalau nggak ada pun nggak masalah, tapi Andi tuh maunya sih nggak usah viral lah kan, takutnya tuh terdengar sama yang mantan-mantan itu, dan yang mantan-mantan itu udah punya pasangan, nanti takut hal-hal yang tapi kalau viral pun nggak jadi masalah sih. Tapi ini hanya sekedar berbagi pengalaman ya guys, jadi jangan pula anggapan yang macam-macam yang gimana-gimana. Karena kan setiap orang tuh punya pengalaman, punya istilahnya tuh kalau nggak ada pengalaman kan nggak ada yang sekarang. Jadi kalau seandainya lah kan ini kan subscriber Andi kan cuma 72, terus subscriber Andi naik sampai beribu-ribu, terus video ini tuh viral, istilahnya Andi terima kasih dan mohon maaf. Mungkin itu aja yang bisa Andi sampaikan. Assalamualaikum guys.